Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Marilah kita bersama-sama menyimak narasi perbincangan dalam satu tema, profil kekayaan perekonomian Indonesia. Sebelum melanjutkan perbincangan ini, saya mengajak para pemirsa untuk mengikuti menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan komentar, menekan tombol like dan tombol subscribe. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1960-an, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang sangat sulit. Pada tahun 1960-an, untuk mengatasi kesulitan ekonomi, orang-orang beramai-ramai menjalankan usaha asongan. Usaha asongan itu usaha yang tidak berada di tempat, tetapi dia berkeliling. Bisa dengan gerobak, bisa dengan sepeda, bisa dengan sepeda motor, bisa juga dipikul. Pedagang seperti ini sering disebut dengan pedagang asongan. Para pedagang tersebut melakukan kegiatannya dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika berbicara tentang ekonomi, semua orang pasti setuju bahwa kehidupan selalu berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi yang baik dapat digunakan sebagai penunjang taraf kehidupan manusia. Setiap orang tentunya menginginkan kehidupan ekonomi yang baik dan mencukupi. Segala upaya dan usaha pun dilakukan untuk mendapatkan peningkatan ekonomi. Salah satu usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi bawah adalah dengan cara menjadi pedagang asongan. Mayoritas pedagang asongan hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan dan modal kerja. Secara umum, pengertian pedagang asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan, mengasongkan dagangannya secara langsung ke konsumen, dan tempat untuk berjualannya pun tidak tetap atau berpindah-pindah. Bisa di angkutan umum, di bis, di terminal, di pasar-pasar, juga di pinggir-pinggir jalan. Selanjutnya adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang disingkat dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan atau trotoar yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk berjual, tapi diperuntukkan untuk berjalan kaki. Dalam Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2021 mencatat pekerja informal yang mencakup
pedagang kaki lima sebanyak 78,14 juta orang. Karakteristik umum pedagang kaki lima sebagian besar dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah, bermodal kecil, dan berasal dari luar kota. Tempat tinggal dengan keluarga, bisa dengan cucu, menantu, dan sebagainya. Nah, sebagian besar PKL pendatang hidup dengan menyewa rumah atau kamar bersama, bahkan bersama kerabat, tetangga, sekampung, dan teman yang juga melakukan kegiatan sejenis. Tinggal berdekatan dengan kerabat atau teman-teman juga merupakan sebuah cara untuk membina jaringan sosial. Kebanyakan PKL mengakui pentingnya jaringan untuk mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan usaha mereka. Para PKL pendatang banyak yang meninggalkan anggota keluarganya di desa karena tingginya biaya hidup di kota. Mereka biasanya pulang ke desa secara berkala untuk memberikan nafkah. Selanjutnya adalah toko tradisional. Toko tradisional, walaupun pada tahun 1960 dan tahun-tahun sebelumnya toko tradisional sudah ada. Namun perkembangan toko tradisional menggeliat pada tahun 1970. Tidak terlalu besar, namun menjual beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, makanan kecil, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Itu adalah gambaran warung atau toko kelontong yang banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Banyak pemilik rumah telah menyulap ruang kecil di depan rumahnya untuk berjualan kecil-kecilan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, populasi toko kelontong mulai tergerus dengan adanya minimarket atau toko swalayan. Kemajuan teknologi pun membuat toko kelontong makin jarang dilirik masyarakat. Dan alhasil pendapatan pemilik toko kelontong pun berkurang. Sebagai pelanggan menjadi tulang punggung bagi toko kelontong. Toko tradisional merupakan bagian dari usaha kecil menengah atau UKM di Indonesia. Berikutnya adalah toko modern. Toko modern mulai bermunculan pada awal tahun 1990-an. Berikut ini adalah sebutan dan ciri-ciri daripada toko modern. Toko modern ada yang disebut discount store. Discount store adalah toko yang mengecer, menjual berbagai barang dengan harga murah dan memberikan pelayanan yang minimum. Ada juga yang disebut department store. Department store adalah suatu toko yang berskala besar dan pengelolaannya dipisah dan dibagi menjadi bagian departemen-departemen yang menjual macam-macam barang yang berbeda-beda. Berikutnya ada yang disebut supermarket.
Supermarket adalah toko eceran yang menjual berbagai macam produk makanan dan juga sejumlah kecil produk non-makanan dengan sistem konsumen melayani dirinya sendiri atau swalayan. Berikutnya adalah hipermarket. Hipermarket adalah toko eceran yang menjual jenis barang dalam jumlah yang sangat besar atau lebih dari 50.000 item dan melingkupi banyak jenis produk. Hipermarket adalah gabungan antara retailer, toko diskon dengan hipermarket. Berikutnya adalah yang disebut toko online. Umumnya, toko online adalah satu kolaborasi antara penyedia barang-barang kebutuhan dan reseller. Toko online memudahkan pembeli dalam hal efisiensi waktu. Tanpa perlu keluar rumah, seseorang bisa mendapatkan barang yang dicarinya dengan membelinya secara online. Yang perlu Anda lakukan hanyalah koneksi internet dengan komputer atau smartphone di tangan Anda. Anda dapat membuka toko online yang menjual barang-barang yang Anda cari. Dengan membaca informasi yang tertera di toko online, maka akan memudahkan Anda dalam bertransaksi. Proses pembayaran menggunakan transfer bank atau kartu kredit. Setelah pembayaran selesai, barang yang Anda beli akan langsung dikirim ke tempat Anda melalui jasa pengiriman. Pengertian toko online adalah suatu bentuk toko dalam sistem online atau dalam arti lain merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara global. Toko online adalah toko di internet. Dalam istilah ini tidak ada bangunan toko yang nyata seperti di dunia nyata, dan tidak ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Dalam sebuah toko online hanya terdapat website yang berisi informasi barang yang dijual beserta deskripsinya dan informasi cara pembeliannya. Beraneka ragam, ada e-commerce, marketplace, dan online shop. E-commerce adalah website yang digunakan untuk menjual sebuah produk dari pemilik website. Jadi, produk yang dijual juga terbatas karena hanya dijual oleh satu penjual. Itulah e-commerce. Kemudian ada marketplace sebagai penyedia website online yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, di mana terdapat banyak penjual dengan berbagai jenis produk dan masih dalam satu lokasi. Sementara itu, toko online adalah bisnis yang berfokus pada penjualan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Inilah para pemirsa perbincangan kita tentang profil kekayaan perekonomian Indonesia, baik pedagang asongan, pedagang kaki lima, toko tradisional, pedagang modern, dan pedagang online. Masing-masing memiliki pelanggan sebagai tulang punggung untuk bertahan. Pada para ahli peradaban,
mengatakan, di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan. Dalam ekosistem kehidupan, yang bisa bertahan bukanlah yang kuat, bukan juga yang besar, atau yang berkuasa di zamannya. Tapi yang bisa bertahan hidup adalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Demikianlah para pemirsa perbincangan kita, semoga menginspirasi para pemirsa. Terima kasih Anda telah menyimak siaran ini.